Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa qaidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara nahjahu wa ahya sunnatahu wa ahabba awliya'ahu ila yaumil qiyamati yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-ayah. Waqala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Waqala fi surati Taubah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ibni adama dakhalal jannah illa man aba. Wa man aba ya Rasulullah? Qila wa man aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Corona sudah ada atau sudah hilang atau masih ada? Oh, sudah hilang ya. Alhamdulillah, insyaallah. Nah, kita hilangkan, Allah insyaallah menghilangkan. Amin ya rabbal alamin. Karena corona itu adalah makhluk. Yang kholiknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya pada Allah, tawakal sama Allah. Maka kita bersyukur pada malam ini Allah pertemukan kita, walaupun ada saudara kita yang Allah ambil mungkin melalui virus tersebut atau mungkin karena penyakit yang lain. Semuanya yang kena dan yang tidak kena, semuanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya yang kena corona dan tidak kena corona sama-sama kembali kepada Allah. Cuma bagaimana cara kembalinya kepada Allah. Mudah-mudahan taklim kita, sholat kita, ibadah kita, kita mencari rezeki, menyenangkan istri, menyenangkan anak, menyenangkan tetangga, membangun masjid ini, subhanallah Mekah ini walaupun belum jadi, mudah-mudahan ini sarana kita bertemu dengan junjungan kita Rasulullah SAW di surga Firdaus dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan. Semua. Kalau kita sholat maghrib mau masuk surga Ustaz, iya betul? Betul. Siapa yang mau duluan?
Oh, nah ini saya doain nih anak kecil nih. Saya doakan masuk surga duluan. Amin ya rabbal alamin. Mati belakangan. Yang nggak angkat tangan masuk surga belakangan, mati. Yang ngomong beliau bukan saya. Oh begitu ya, wajar kita mati duluan loh, dia masih kecil. Itu kalau menurut ukuran manusia. Tapi ukuran Allah terkadang anak kecil, bayi bahkan belum dilahirkan sudah mati duluan. Urusan mati urusan siapa? Allah. Yang penting masuk surga. Setuju? Halo? Siapa yang mau masuk surga duluan? Gak ada juga. Saya bapak angkat tangan, mau nggak angkat tangan. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala ditulis karena junjungan kita Nabi Muhammad. Karena perannya Nabi Muhammad. Karena syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, tapi masuk surganya paling duluan. Umatnya juga duluan. Subhanallah. Setuju? Ya enggak setuju, Rasulullah udah ngomong. Begitu. Ya tinggal kita mau atau tidak. Gitu. Begitu. Nah, orang yang masuk surga itu bukan karena amalnya, Bapak, bisa jadi. Bukan karena kerjanya, bukan karena rajinnya, bukan. Rasulullah mengatakan begitu. Makanya kita mengaji sirah ini untuk mengetahui bagaimana sepak terjang Rasulullah sejak diangkat jadi nabi sampai wafatnya beliau. Bahkan di sirah itu kita diajarkan bagaimana Allah memilih Nabi Muhammad. Karena Allah punya kelebihan sebelum jadi nabi. Akhlaknya bagus, Bapak. Begitu. Kalau nggak bagus, Pak, coba bayangkan. Rasulullah nikah dengan siapa? Masih ingat? Istrinya Rasulullah siapa, nggak hafal? Khadijah. Usia berapa beliau? 40 tahun. Nah, kira-kira cantik atau enggak? 40 tahun. Orang Arab, orang Jawa kayak saya begini. Orang Sunda makanya cantik-cantik, orang Sunda beda, orang Sunda. Cantik-cantik orang Sunda. Kalau orang Jawa beda, Pak. Begitu. Orang Jawa itu suka makan pecel, ya kan, makan gudeg. Gudeg itu udah di berapa tahun masa baru dimakan, ya kan, begitu berapa bulan. Iya, kok berapa tahun, Ustaz? Iyalah, masanya Desember tanggal 30, makanya di Januari 2022 kan 1 tahun itu makan masaknya. Begitu, sehari semalam direbus, begitu kan. Beda sama orang Sunda, itu pok-pohan, kemangi, kentang masih mentah tengah dikriuk-kriuk, wortel, begitu kan, begitu. Terkadang apa namanya daun, apa namanya itu, masya Allah, itu kalau orang Melayu disebutnya namanya raja ulam raja. Di sana kenikir dimakan mentah-mentah. Iya, orang Sumedang itu kalau makan kenikir, tahu kenikir, Mas? Nggak tahu, ini orang Jakarta berarti ini. Begitu kan, begitu mentah dimakan. Makanya orang Sunda itu seger-seger. Seger-seger, kulitnya halus-halus. Itu beda sama orang Surabaya kayak saya begini. Orang Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Timur beda, Pak. Orang Sunda lebih beda lagi. Kalau orang Jawa Timur kalau marah langsung kurang ajar lo, tak, begitu kayak orang Betawi, itu mirip itu. Apalagi kalau agak ngalor dikit Madura itu coretnya keluar. Tapi kalau orang Jawa Tengah lain lagi. Begitu. Kalau orang Jawa Tengah, Pak, kalau diinjek gimana ngomongnya? Beda sama orang Jawa Timur. Kamu nggak lihat ini kaki saya? Kalau orang Betawi, lu nggak lihat, mana ini kaki gua? Kenapa lu injek tok gitu? Tapi kalau orang Jawa, ngapunten Mas, suku panjenengan nginjek sikil kulo. Paham, Mas? Nggak paham, kenapa madu-madu? Ya kan? Pak, siapa orang Jawa? Ada orang Jawa nggak nih? Mohon maaf nih. Oh ada, paham, Pak? Wah, orang Jawa itu, Pak, kalau diinjek itu minta maaf kalau diinjek. Ngapunten, maaf, kaki Anda nginjek kaki saya. Paham sekarang? Itu kalau orang Jawa. Mestinya minta maaf yang mana? Yang nginjek. Ini orang Jawa enggak. Makanya cocok dari presiden orang Jawa itu. Makanya kalau seperti saya cocok kali ya. Mimpi kali kan gitu. Begitu. Itu orang Jawa diinjek. Orang Sunda lain lagi, Pak. Orang Sunda itu orang Sunda begitu lain. Kalau orang Jawa minta maaf. Kalau orang Sunda itu lembutnya luar biasa. Sok diinjek lagi, sok begitu. Begitu. Makanya nggak pernah jadi presiden orang Sunda begitu, ngalah melulu begitu. Makanya saya doain mau Sunda mau Jawa, yang penting ngikutin Nabi.
Gimana ngikutin Nabi? Kita belajar sekarang. Kenapa? Spesial sirah Ramadan tema kita. Gitu. Siapa tahu kenapa kalau kita ada tema spesial tuh sirah nabawiyah. Apa sih artinya sirah, bapak-bapak? Sirah, apa artinya sirah? Jadi sirah itu dari kata-kata saro yasiru sairon sirotan wa huwa sairun wa dzaka masirun sir la tasir, makanya jadi sirsiran. Ada orang Jawa sirsiran apa mas? Sirsiran tahu? Suka jalan berduaan kan gitu, begitu. Nah itu ngikutin, padahal aslinya bukan itu. Saro yasiru sairon itu berjalan. Nah, kalau siratun Nabi adalah perjalanan hidup daripada Kanjeng Nabi. Paham Bapak? Nah, ketika kita belajar sirah, maka kita tahu bagaimana perjalanan hidup Rasulullah sejak Rasulullah dikandungan oleh ibunya, dikandung sampai lahir, sampai diangkat jadi Nabi, sampai beliau hijrah ke Madinah dari Mekah, dan sampai wafatnya. Begitu. Itu namanya perjalanan hidup Rasulullah, disebut namanya Pak sirah nabawiyah. Begitu. Kenapa kita belajar sirah Bapak Rasulullah? Gitu. Itu ada rahasianya. Sirah itu referensinya, buku jadikan panduannya ada di Quran, ada di Sunnah, dan ada dari perkataan para pencatat sejarah. Begitu. Disebutkan Rasulullah lahir tanggal berapa? Tahun berapa? 2005. 12 Rabiul Awal tahun berapa? Nah itu kalau itu bukan belajar sirah, itu belajar ngapalin kalender. Nah kelahiran Rasulullah boleh kita ingat kelahiran Rasulullah, tapi kalau sirah itu adalah apa? Perjalanan hidup. Banyak orang ingat kalendernya Rasulullah, tapi perjalanan hidupnya terkadang lupa. Betul? Coba Bapak rahimahullah, Rasulullah itu, coba ini saya tanya nih, kalau beliau mandi ketika sudah jadi Nabi, biasanya Nabi mandi, kan? Begitu. Mandi terkadang itu beliau mandi dengan berdua di kamar mandi dengan istrinya. Siapa bapak-bapak yang pernah mandi berdua sama istrinya? Tuh kan? Pernah dengar belum? Belum? Siapa yang pernah dengar angkat tangan? Belum pernah dengar? Pernah? Kapan Pak? Kemarin, kan gitu kan? Nah tadi juga saya omongin begitu. Nabi pernah mandi berdua sama siapa? Istrinya. Bapak pernah menikmati belum? Enaknya mandi berdua. Begitu. Saya pernah Ustadz di mana? Di Havana. Begitu kan? Begitu. Itu mah bukan bareng sama istri. Ini bareng istri tetangga juga bareng itu di situ. Begitu. Betul. Istri tetangga, istri teman, anak-anak semuanya itu mandi bareng di kolam renang. Ini berdua. Nyiramin punggung daripada Rasulullah, Siti Aisyah. Subhanallah. Aisyah juga nyirami punggung dari Rasulullah, dan sebaliknya digosok-gosok begitu. Coba Bapak mau disiram, dimandiin ketika masih hidup atau sudah meninggal? Halo. Seringnya kita dimandiin, seringnya orang mandiin suaminya atau mandiin istrinya ketika masih hidup atau sudah meninggal? Beda Pak rasanya. Kalau masih hidup itu sambil tertawa, sambil tersenyum, kan gitu. Tapi kalau tidak bernapas gimana mandikannya? Sambil apa? Sambil nangis, pingsan segala, begitu. Tapi kalau sambil sambil di dalam kamar mandi berduaan, Pak, Masya Allah Bang, ini kenapa kok bunder-bunder di punggung ini? Nah itu kemarin baru bekam, bukan, itu mau yang merah, lagi yang putih. Apa itu Pak, tanda apa Pak? Tuh kan, tahu jadinya ada panunya. Coba kalau yang lihat istri tetangga gimana Pak, kira-kira istri kita? Pak, kata istri tetangga kok Papa ada putih-putih di punggungnya, gimana Pak ceritanya? Kok bisa tahu tuh istri tetangga? Gimana ceritanya Pak? Bagus nggak? Tuh, nggak bagus kan? Itu gara-gara kita belum pernah mandi dengan istri kita. Jangan-jangan mandi dengan istri tetangga. Na'udzubillah min dzalik. Itulah pentingnya sirah.
belajar sirah. Begitu. Nah, ketika kita belajar sirah, modal awalnya adalah referensinya adalah kitab Allah. Kenapa? Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, kana khuluquhul Quran. Itu yang pertama. Akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Makanya kita diajarkan di kampung-kampung kita, di pondok-pondok pesantren kita, ya kan? Ketika saya sebentar di Lirboyo, sebentar lagi di Islah Bandar Kidul, ya kan? Bapak rahimakumullah, saya diajarkan di guru-guru ngaji saya, ya kan? Bagaimana cinta Rasulullah itu bukan sekedar ungkapan kata-kata, tapi adalah ungkapan rasa dan hati dengan menelaah dan memahami Al-Quran. Bagaimana caranya? Akhlaknya kok Rasulullah itu Al-Quran adalah pelajari Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nanti akan ketemu salah satunya akhlak Rasulullah. Coba, tadi saya baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum azizun alaihi ma anittum. Telah datang seorang rasul. Rasul itu membawa risalah. Risalah itu terjemah kita adalah punya misi. Tuh, yang pertama. Dia sangat sedih ketika kalian menderita, hai manusia. Harisun alaikum. Dia ciri yang kedua, Nabi Rasul ini adalah dia sangat berharap kalian, hai manusia, mendapatkan hidayah. Sampai beliau Bapak Rasulullah ketika mau wafatnya saja, itu yang dipikirkan bukan diri beliau, tapi ummati, umatku. Begitu. Beliau mau meninggal, itu yang dipikirkan kita. Umatnya sampai hari kiamat dipikirkan. Begitu. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan kaum mukminin raufun santun, rahimun sayang. Gitu. Ya. Jadi rahimun sayang, merciful. Nah, gitu. Apa Mas tadi? Merciful. Ah, begitu. Itu bahasa sono dikit, kan gitu kan? Nah, ini Bapak, kita harus ingat. Rasulullah itu sangat sedih kalau kita menderita. Rasulullah itu sangat ingin kita mendapatkan petunjuk. Petunjuknya di mana? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk, guidance untuk siapa? Untuk lil muttaqin. Nah, begitu. For righteous. Untuk orang-orang yang mendapatkan ketakwaan. Petunjuk di Quran ini. Begitu. Jadi kalau umatnya udah ikut Quran, maka Rasulullah senang. Dan ini yang terakhir, yang ketiga dari ayat At-Taubah, surat At-Taubah surat 9 ayat 128, dua sebelum terakhir punya ciri yang terakhir adalah raufun, penyantun. Kalau bahasa Jawanya orangnya kalem, lembut, santun. Bahasa Inggrisnya apa? Calm. Gitu kan? Bahasa Jawanya kalem, lembut. Begitu. Ya, rahimun, raufun, rahimun, penyantun dan penyayang. Umatnya sekarang, Bapak rahimakumullah, kalau ngikut sirah nabawiyah ini, berarti umat Islam itu walaupun beda sukunya, beda kelasnya, beda ekonominya, status sosialnya, beda kampungnya, bahkan beda organisasinya, beda tuh ya, apa yang ia cintai oleh kaumnya ini beda. Ada yang Persija, ada yang Persik, ada Persis, ada apa lagi? Persib Bandung, Persebaya, PSMS. Nah kan, semuanya asal ngikut Rasulullah, Quran sebagai pondasinya, hadis sebagai tuntunannya, Ka'bah sebagai kiblatnya, Allah sebagai Tuhannya, dan Nabi sebagai tuntunan yang membawa kitanya, maka kita harus saling menyayangi. Betul nggak? Kalau di sini insya Allah begitu ya. Jangan sampai di masjid seberang sono ada Pak, asal jenggotnya pendek sama panjang, itu nggak mau senyum, nggak mau jabatan gitu.
Celananya ada yang tinggi, ada yang bawah, nggak mau ziarah silaturahmi, senyumnya tidak muncul. Ya, ini harus kita latih. Raufun Rahim. Makanya dengan belajar sirah kita akan tahu bagaimana memahami Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami ketika kita belajar sirah, buku sirah macam-macam, banyak. Ada namanya ya, kitab karangan Ibnu Katsir rahimahullah, namanya ya Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, ada lagi sirah yang lain, Sirah Nabawiyah karangan Said Ramadan Al-Buti ya, dari Suriah. Ada lagi namanya Ramadan Al-Buti namanya Fiqh Sirah. Kalau Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq, bukunya segini, gede. Ya, Ibnu Taimiyah juga begitu, ada juga. Nah, ini semua buku-buku sirah ini banyak. Ada juga ditulis sirah dalam kitab Berjanji, betul? Bapak latihan berjanji nggak di sini? Nggak ada ya, berjanji nggak ada. Teman-teman ada. Nah, boleh dibaca itu sirah tuh. Perjalanan pas ketika lahirnya Rasulullah, nyanyi tadi, ya kan? Gimana nyanyi tadi? Hah? Tala'al badru alaina. Itu, gitu. Itu ya, itu Tala'al badru itu ketika Rasulullah SAW datang dari Mekah menuju Madinah. Saudara-saudara ya, Muslim yang disebut di Madinah disebut Ansor, menunggu-nunggu Rasulullah. Lalu muncullah ya, nasyid yang disebutkan tadi, Tala'al badru. Nah, begitu ya. Jadi pas Rasulullah hijrah itu, nah sama Abu Bakar sama pembimbing ontanya orang Yahudi datang sampai ke Madinah, Tala'al badru alaina. Nah, ini bagian daripada kita mengenal Rasulullah SAW dari buku-buku sirah. Begitu Bapak rahimakumullah. Jadi sirah itu sangat penting untuk kita pelajari, yaitu perjalanan hidup Rasulullah. Karena apa? Memudahkan memahami Al-Quran ya, mendekatkan diri kita ya lebih cepat kepada Al-Quran ketika kita belajar sirah. Contoh yang lain, Nabi Muhammad SAW pernah nggak membentak pembantu? Nah, Bapak pernah nggak bentak istrinya? Kalau saya pernah saya, makanya istighfar, minta maaf. Saya ajak nih istri saya, biar tahu begitu, biar kalau saya Abi masa ngajinya begitu bentakin gua, kan gitu, begitu ya. Bapak pernah nggak ngajak istrinya ngaji begitu? Belum pernah? Dititipin ustazah ya biasa aja ya, begitu kan? Begitu, coba sekali-kali digandeng, mah ayo kita ikut ngaji, begitu. Mah ustadz di sini, ustadz di sana, ustazah di sini, saya anterin mah, saya tungguin. Nah, begitu. Ini bagian daripada Rasulullah SAW mengajarkan kita agar istri kita ajarkan agama kita. Ya, bagaimana? Ajarkan Al-Quran. Begitu. Allah menurunkan ayat khusus untuk istri Rasulullah. Wadkurna ma yutla alaikum. Wadkurna ma yutla. Nah, ya. Dan hai para istri Nabi, ingatlah apa yang dibacakan kepada kalian di fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Di rumah kita ajarkan Al-Quran, surat Al-Ahzab, begitu. Makanya ini ketika kita belajar sirah, keistimewaan sirah adalah memudahkan kita memahami Al-Quran. Dalam surat Al-Imran 159 ya, Allah katakan, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Nah, begitu. Karena dengan rahmat dari Allah, fabima rahmatin minallah, yang diberikan kepada Muhammad lintalahum, kamu bisa berlaku lembut kepada mereka. Begitu. Ya. Kalau kamu keras dan kasar hati, lam faddu min haulik, maka mereka akan lari dari kamu. Bapak suka yang lembut-lembut atau suka yang kasar kalau melihat orang?
Apalagi ngeliat perempuan. Halo, gimana Pak Ustadz? Yang lembut ya, yang halus-halus gitu kan? Begitu. Lihat perempuan begitu, lihat orang laki-laki juga sama. Oh, dia orangnya lembut. Misalnya tanya, Pak, namanya si Fulan ini kenal nggak? Oh, kenal. Dia mau orang penyantun, penyayang, lembut, dia sopan dia kalau jalan depan kita, kan gitu kan? Kalau ditanya misalnya, kenapa ini? Wah, dia mau galak, mau garang dia mah, mau gitu. Lu rumahnya no, sama-sama, mau gitu. Tapi kalau orang lembut gimana biasanya? Itu Pak rumahnya, orangnya lembut, santun, gitu. Betul nggak begitu Pak? Seneng begitu? Seneng yang lembut atau seneng yang kasar? Halo? Lembut. Buktinya kalau ada orang kasar di negeri ini, begitu banyak orang yang tidak suka. Gitu. Yang lembut-lembut, walaupun nipu terkadang. Terkadang nipu. Contoh Bapak pilihan kepala desa, dia lembut, satunya kasar. Yang lembut ini suka ngasih uang, tak gitu. Tapi nanti nipu. Ada yang kasar tapi nggak punya uang. Tapi jujur dia, jujur. Pilih yang jujur, yang nggak nipu tapi kasar, atau yang lembut tapi ngibulin. Dua-duanya gak dipilih. Oh ya udah, enak itu, begitu. Nanti nggak punya pemimpin, kepala desanya nggak ada. Begitu. Pasti ada resiko. Terkadang ada yang lembut yang punya uang, gitu kan, begitu. Nah, kalau yang punya uang jangan diambil uangnya di muka Pak. Itu namanya porskot. Nanti kalau sudah jadi Pak Lurah, dia akan ngabisin uang uang desa. Begitu. Rasulullah mengajarkan begitu. Jadi jangan sampai kita memilih orang yang kasar tapi juga nipu. Cari yang lembut-lembut, ikut sunnah Rasulullah. Gimana? Raufun rahim, rahmatin minallah lintalahum. Begitu. Dan Rasulullah Muhammadun Rasulullah, karakternya Muhammad itu adalah utusan Allah. Waladzina ma'ahu, orang yang bersama dia, ruhama'u bainahum, saling kasih sayang. Ini karakter. Keistimewaan kita belajar Rasulullah. Sifat-sifat dan karakter Rasulullah SAW sangat banyak ditulis di Al-Quran. Termasuk yang dibaca tadi oleh Ustadz kita. Nih, tadi pas sholat maghrib, rakaat pertama baca surat apa Bapak? Masih ingat nggak? Apa tadi? Halo? Tuh kan? Lupa kita. Saya makanya nanya ini. Saya juga lupa. Apa Ustadz? Alam nashrah laka sodrok. Ini disebut, bukankah aku telah lapangkan kepadamu Muhammad dadamu? Tuh, dilapangkan. Kalau ngikutin Nabi Muhammad SAW, kita suka lapang dada, suka memaafkan orang, senyum kepada temennya atau tetangganya, gitu kan. Bapak kalau ketemu tetangganya salam nggak? Salam kan? Senyum gitu, senyum sama tetangganya, gitu. Assalamualaikum, gimana kabar? Ayo kita kerja bakti, ayo goes, kan gitu, betul? Begitu, senyum, jangan marah-marah, bangun, nggak akan keluar malahan. Tapi, hei, apa kabar? Kok belum bangun? Mana bapak, bu? Oh, ketiduran, pulang jam 3 tadi. Oh iya, makasih. Kalau udah bangun tolong ya, ditunggu di Pak RT. Nah kan gitu, dengan senyum. Tapi kalau dimarahin gimana Pak? Bu, mana suaminya? Oh, dasar pemalas ya. Nah, kira-kira datang nggak dia? Tuh, beda dengan senyumnya. Subhanallah, Bapak rahimahullah. Jadi itu karakter Rasulullah. Ya, jadi senyuman dengan tetangganya, senyuman dengan teman-temannya. Jangan senyum sendirian, bahaya. Gitu. Kenapa Pak senyum sendirian? Bukan, kalau stres ya suudon aja ini. Senyum sendirian bukan stres. Jangan jawab Pak, gitu. Salah lagi Pak Ustadz. Senyum sendirian itu tanda-tanda husnul khotimah. Betul nggak? Kenapa? Gitu. Kenapa? Ciri-ciri husnul khotimah apa? Satu, kalau meninggal jidatnya ada keringatnya. Akhir katanya, pembicaranya la ilaha illallah. Terus tersungging apa? Senyuman. Ayo, begitu Ustadz. Berarti boleh latihan senyum sendirian di atas cermin. Di atas cermin, di depan cermin. Nah gitu. Oh, nggak apa. Senyum dengan tetangga, senyum dengan istri, senyum dengan anak-anak. Subhanallah. Utang banyak jangan dipikirin Pak, membuat kita nggak bisa senyum. Utang banyak nggak usah dipikir.
ya kan, apalagi ke pengurus DKM ini material masih ngutang tuh Ustaz, gitu kan, nggak usah dipikir, jamaah banyak yang bisa bayar, tenang aja, gitu, gitu. Tapi kalau kita latihan senyum, Bang, ini sebenarnya belum bayar, ini gimana ini, begitu, ada rezeki nggak? Belum, oh ya udah, saya doakin mudah berkah, minggu depan supaya bisa lunas nih utang di material, akan gitu, senyum itu akan brudul itu, insya Allah, ya kan, amin ya rabbal alamin. Begitu Pak, senyum. Begitu, makanya Allah, ini sunnah Rasulullah SAW untuk kita ikuti. Jadi pertama memudahkan kita untuk memahami Al-Quran, yang kedua memudahkan kita dikenal oleh orang bahwa ini pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau ngikutin gaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Rasulullah SAW ini pengikutnya yang seperti itu, suka sedekah, suka senyum, suka tolong orang, nah bantu orang, ngasih modal orang, begitu, sayang sama istri, subhanallah, istrinya sudah tua misalnya 40 tahun, punya anak di sana, dan disebut-sebut cintanya Rasulullah kepada istrinya Khadijah itu sampai Rasulullah itu menyebut ketika Khadijah sudah wafat. Nah, ketika kita ngikutin Nabi Muhammad karena cinta kita kepada Nabi Muhammad, ngikutin gaya Rasulullah, ingat istrinya walaupun sudah wafat masih diingat, apalagi masih hidup. Terkadang bapak kita ini, masyarakat kita muslim ini, terkadang istrinya masih hidup aja lupa terkadang sama istrinya. Betul nggak? Coba bapak, kalau lagi badminton, lagi goes, makan misalnya di Ciberem misalnya itu toge goreng, atau di mana telaga dekat Sumarekon sana, begitu, makan apa namanya gorengan, ingat istri nggak? Yang ditawarin ke kawannya atau yang diingat istrinya? Ini mah, ini ada gorengan enak banget nih, kapan mama ikut goes mang papa nih? Papa mah ninggalin gua melulu, ingat sama kawannya, sama istri mah kagak ingat, begitu biasanya. Kalau di sini nggak begitu ya, istrinya diajak nggak? Kemarin di situ ada komunitas goes, nggak diajak ibu-ibu, suruh masak malahan, begitu. Paling 1-2 saya lihatin orang di sini. Saya suka lihat di sini Pak, ibu-ibu sama bapak suaminya, masya Allah saya iri, begitu kan, masya Allah bisa suami istri bisa ngajak naik goes bareng-barengan begitu, ya Allah rukun banget. Cuma saya nggak bisa gandengan ya. Begitu. Lah bagaimana Ustaz naik goes lagi gandengan, begitu ya, tabrak mobil, bukan gitu ya, begitu. Tapi rukun, suaminya di belakangnya, begitu. Tapi ada yang tega Pak, suaminya di depan ditinggal istrinya, begitu kan Pak, ngejar yang lebih halus katanya, begitu kan, begitu. Naudzubillah min dzalik. Nah ini sayang pada istrinya, adi mandi berdua dan sebagainya. Ini ada kita dengan belajar sirah bagaimana menyayang istri, menyayang anak, bahkan cucu. Nah, begitu. Ada yang sudah punya cucu? Angkat tangan. Nggak ada yang punya cucu ya? Nggak ada. Kalau punya cucu, Rasulullah SAW itu ketika sholat, gitu, Hasan dan Husain itu suka naik di punggungnya Rasulullah. Contoh dari kisah ini adalah Rasulullah tidak angkat dari sujudnya sebelum cucunya pindah dari punggung beliau. Kalau zaman sekarang Pak, ada cucu naikin punggung kakeknya, kira-kira gimana? Tarik, ini bapaknya gak pernah ngajar, padahal itu menantunya, begitu kan? Ditarik, begitu. Nah, Rasulullah itu kalau sholat, cucunya itu di atas punggungnya, dilamakan sampai cucunya ini pindah dari punggungnya, begitu. Nah, ini pelajaran kita. Ini terhadap keluarganya, cucunya, begitu ya. Udah isya ya, cepat banget ya, gitu kan. Itu baru yang kedua, begitu kan. Jadi cinta Quran, mendekati Quran, memahami Quran dengan cepat dan lebih tepat. Dan yang kedua adalah kita memahami pribadi Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah ketika kita sudah menjadi orang yang mengenal pribadi Rasulullah SAW, menjadi orang yang ketiga, kenapa kita belajar sirah? Supaya kita punya teladan, al-matsalul a'la, idola. Banyak sekarang ngikutin orang, cukurnya gaya seperti misalnya Ronaldo, Messi, kemudian ngikut yang itu apa namanya penyanyi-penyanyi yang anak milenial sekarang,
subhanallah, lupa idola. Kalau orang yang diikuti itu orang baik masih bagus. Tapi kalau terkadang pakai tato, kemudian rambutnya digini Pak, apa itu? Apa namanya? Ngepang. Ya kan, ngepang. Itu saya, masya Allah, saya masih ingat di kampung rambutan itu Pak. Saya duduk di bis kota Damri yang saya duduk jelas di paling belakang. Saya berharap itu tidak ada yang ganggu kan gitu kan, siang-siang. Tahu-tahu ada anak muda-muda mau duduk cerak begitu, mau cekrok. Namanya kita masih ngantuk pulang sekolah kuliah kan Pak. Cekrok apa ini? Rambut ngepang itu. Nyokrok Pak. Gitu. Itu untuk masya Allah ya kan. Seperti itu terkadang diikuti anak-anak muda kita. Kalau Al-Huda nggak ada yang ngikutin gitu ya, nggak ada, alhamdulillah. Ini contoh. Tapi bukan berarti orang seperti itu belum tentu tidak masuk surga. Jangan dibenci Pak. Siapa pernah nyapa orang begitu? Tuh. Justru orang-orang masjid, DKM, remaja masjid, nah ustadz seperti saya, deketi mereka, ajak makan bareng, ngopi bareng, toh begitu. Pernah Pak Ustadz ngajak ngopi bareng orang-orang seperti itu? Pernah, tuh pengalaman sama beliau, ya kan? Itu luar biasa Pak. Itu ketika saya perlu Pak, masya Allah dibantu Pak mereka itu, yang naik Vespa itu loh, Vespa itu, kan begitu kan? Begitu. Kenapa? Rasulullah pernah menyayangi orang yang luar biasa jahatnya kepada Rasulullah. Jahat pada Rasulullah, tapi Rasulullah sayang pada dia. Ketika beliau datang menuju Madinah, datang ada seorang bawa pedang. Hai Muhammad, pedangmu saya ambil. Siapa yang kau minta pertolongan? Kalau saya babat habis loh, kurang lebihnya begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala gemetar Pak, jatuh, diambil oleh Rasulullah pedangnya. Nah, sekarang pedang gua ambil, lu mau apa? Siapa yang menjagamu? Udah Muhammad, maafin saya lepaskanlah dari tawananmu ini. Saya mau pulang dan saya tidak cerita pada orang Quraisy bahwa saya telah bertemu dengan kamu. Begitu Pak. Masuk Islam? Enggak, udah saya nggak mau masuk Islam, cuma saya minta engkau lepaskan aku. Begitu Pak. Kalau zaman sekarang mau bunuh, kemudian diambil, diapain Pak? Tusuk, begitu. Bahkan nggak ngapa-ngapain, pukul, begitu. Ya kan? Ada begitu, ada yang mati, dirampok dan sebagainya. Nah ini bukan karakter Rasulullah. Rasulullah tidak pernah membalas orang yang menyakiti pribadinya. Tapi kalau menyakiti umatnya, menyakiti agama, menyakiti Allah, baru Rasulullah bergerak. Ada seorang di pasar, ya kan? Ibu-ibu baju panjangnya diinjak oleh orang Yahudi, diinjak. Kemudian tersingkap itu bajunya, auratnya, teriak. Apa yang terjadi? Rasulullah marah dan mengerahkan dan mengusir orang Yahudi itu dari Madinah. Gitu Pak. Itu karakternya. Rasulullah nggak keras Pak. Kalau disakiti, ya kan, dizalimi, ditaruh di punggungnya itu onta, kotoran onta, ya kan, dilemparin batu, nggak balas. Justru Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kaumku karena mereka tidak paham. Subhanallah. Mulia enggak Pak? Keburukan, kejahatan Rasulullah balas dengan kebaikan, didoakan. Inilah Islam. Nah, itu yang ketiga. Jadi contoh teladan. Nah, begitu ya. Kemudian yang keempat, ya. Oh, ada dulu. Oke, ada dulu ya. Oke, kita skor dulu biar saya bisa minum juga ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi Rasulullah SAW kita pelajari kehidupan beliau ya, supaya yang keempat adalah kita memahami Islam secara komprehensif, secara menyeluruh, secara utuh. Dari sejak tentang masalah akidah, masalah keyakinan Allah itu satu, ya, iman kepada Allah, Rasul dan sebagainya, rukun iman, rukun Islam kita ikuti. Masalah akidah,
Kemudian masalah tarbiyah, pendidikan. Bagaimana mendidik umatnya, bagaimana mendidik keluarganya, mendidik masyarakatnya. Kita mengerti dengan sirah Rasulullah cara berperang. Bagaimana yang dibolehkan diperangi dan mana yang tidak boleh diperangi. Dan itu para ulama di negeri kita ngajarkan. Termasuk bagaimana menghadang penjajah Belanda, melawan Jepang, melawan sekutu. Itu ulama mencontoh dari Rasulullah. Ya, kan gitu. Bagaimana berekonomi secara syar'i sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, ada di sirah itu. Gitu. Bagaimana bertetangga, bagaimana kita menghadapi orang yang ilmunya lebih rendah dari kita, bagaimana kita bersikap kepada orang yang ilmunya lebih banyak daripada kita, bagaimana kita bergaul dengan anak muda, bergaul dengan orang tua, sesama kita, dengan ibu-ibu, semuanya ada aturannya. Nah, likulli maqamin maqam. Setiap ada kedudukan, ada tempat pembicaraannya. Nah, cara berbicaranya itu beda-beda. Likulli maqamin maqal. Begitu. Kata Rasulullah, khatibun nasa qadra uqulihim. Berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar kemampuan cara berpikir akal mereka. Kalau orang petani, bicaranya sesuai dengan pertanian kemampuannya. Pelaut, bicara dengan laut. Orang yang akademisi, doktor, profesor, PhD, master, ya kan, magister dan sebagainya, dengan cara pendidikannya. Nah, seperti kita orang kampung begini, ya udah yang gampang-gampang aja Sin, nah, kan gitu. Yang ringan-ringan aja, yang penting saya bisa ngamalin, akan gitu. Betul nggak? Jangan yang berat-berat, begitu. Ya, pakai CD player, pakai sorot, begitu kan. Nanti yang diingat bukan ilmunya, tapi diingat filmnya. Betul? Begitu ya. Makanya kita yang ringan-ringan aja, yang kita bisa amalkan. Bagaimana ketika kita menjenguk orang sakit, bagaimana ketika menghadapi orang meninggal, bagaimana ketika ada bertengkar ada orang, apakah langsung dibuat ring? Apa? Buat ring? Ada Pak di masjid yang gede, biji bubur. Beda tentang masalah maulid sama tidak maulid. Ributnya di posting itu, masya Allah lama. Sampai ada yang pengurus DKM-nya bilang begini, udah yang ribut besok kita datangi di masjid ini, depan masjid kita buatin ring saja, bagaimana, setuju nggak? Begitu. Di sini nggak ribut kan Pak ya? Nggak kan? Kalau ada yang ribut buat ring di situ, begitu ya, begitu. Ada yang ribut Pak, maulid Nabi nggak maulid Nabi, begitu. Memang maulid Nabi itu zaman Fatimiyah, orang-orang Syiah yang ngadain Pak. Tapi kalau kita mengamalkan ya ajaran Rasulullah, membaca hadis setiap hari, kita ingat Rasulullah, ingat lahirnya Rasulullah, mewakili. Tapi yang nggak inget-inget diundang. Di sini, ini ada maulid nih, kenapa? Melajari sirah Nabi, melajari kehidupan Rasul. Ayo sini sambil makan-makan, boleh nggak? Tujuannya bukan untuk idul maulid, tapi untuk mengingat Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, bukan mengkultuskan, bukan menuhankan. Imam Ibnu Taimiyah, ini saya bawa bukunya Pak, nih nanti baca Bapak nih. Beliau mengatakan kalau sekedar untuk mengingat Rasulullah, supaya kita ingat ajaran Rasulullah, mudah-mudahan dapat pahala. Tapi kalau dijadikan hari raya ketiga setelah Idul Fitri, Idul Adha, maka itu tidak boleh. Halaman 282, Iqtidau Shiratal Mustaqim. Siapa yang ngarang? Ya kan? Ini boleh. Jadi kalau untuk sekedar ingat Rasulullah seperti ini, ingat Rasulullah. Nih, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau sekedar untuk ingat Rasulullah, ajaran Rasulullah, ya udah, dan tidak harus misalnya tanggal 12 Rabiul Awal, tidak, kan gitu kan? Ya hari apa sajalah pelajaran untuk ingat Rasulullah. Nah, lebih baik ingat setahun sekali atau ingat setiap hari? Bapak ingat setiap hari atau setahun sekali? Tiap hari kita sholawat Rasulullah, betul nggak? Allahumma sholli ala Muhammad. At-tahiyat berapa kali sehari semalam? Banyak, betul. Nah, alhamdulillah, ya udah, lebih banyak, lebih bagus lagi. Cuma kawan-kawan kita terkadang nggak ke masjid kalau nggak ada makanannya.
Betul? Nah, betul sih besok. Coba acara hari Minggu, bukan Rabi 12, hari Minggu dalam rangka ingat Rasul. Makan bareng di sini. Yang ngadain Pak RW, DKM, Pak RT ngumpul bareng. Kira-kira warga ngumpul nggak? Ngumpul, kecuali yang nggak mau. Maka itu aja. Begitu ya. Ini ya yang keempat, yang terakhir ya. Jadi semua aturan yang ada dalam hidup kita ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dari mana ada taunya? Belajar Quran, hadisnya, pelajari. Sirahnya nanti para guru kita yang ada di sini ngajarin sirah dari awal sampai akhir, pelan-pelan. Nggak bisa langsung bim salah bim mengerti, nggak bisa. Yang terakhir bagi guru-guru, bagi ustadz-ustadz, bagi DKM, nah itu tahu bagaimana cara mengelola diri, keluarga dan masyarakatnya, termasuk bagaimana memakmurkan masjidnya. Ada orang kencing di situ, boleh nggak? Nggak boleh. Sana kencing. Zaman Nabi ada orang kencing di masjid. Para sahabat mau mukul, tang begitu. Stop. Dia orang Badui, belum ngerti tempat kencingnya. Kencing di dalam masjid. Zaman dulu belum plester, belum keramik, belum marmer, masih pasir. Lah orang gunung, belum pernah makan sekolahan, kencing di masjid. Sahabat marah, stop. Begitu. Coba kalau mau dibunuh terus dia lari, kencingnya gimana? Kencingnya kemana kira-kira? Lah begitu, kemana-mana bukan gitu. Begitu. Setelah di stop, Rasulullah diam, dia kencing terus. Udah ambil air, siram, kemudian dah diberitahu, kamu orang gunung, ini masjid tempat ibadah, bukan untuk kencing. Kalau kencing di sana, oh iya Muhammad, iya, begitu kan? Gitu. Aku benci mereka memukulin gua. Aku sayang kamu nggak marah sama saya. Tuh, subhanallah, ya kan? Coba kalau di sini nggak kencing pak, cuma lari-lari tuh anak-anak budak-budak. Ada yang marah-marah pak. Oh, ini bukan lapangan. Pergi ke masjid pakai kaos lagi, begitu pakai nama Ronaldo lagi, begitu. Pergi sana, ini masjid pakai baju yang bagus kayak Ustadz, begitu. Lah, lari besok, lari ke lapangan main bola. Kenapa? Nggak boleh ke masjid pakai kaos bola saya. Dibentak-bentak oleh Pak Ustadz, begitu. Betul pak? Waduh, begitu. Makanya biarin anak-anak itu, tapi diajarin, rapi gitu. Sesekali ya, remaja masjid yang agak besar bawa permen. Sini, yang rapi saya kasih hadiah permen. Begitu, gula-gula. Waduh, insya Allah pak. Ya, tahababtum. Tahababtum, tukar-nukar hadiah, kalian saling mencintai. Ini sebagai peringatan untuk kita bersama bahwa kita belajar sirah, keistimewaannya adalah kita semakin dekat dengan Allah dengan Qur'annya, maka Allah akan mendekatkan kita dengan hambanya. Siapa yang taat Allah, cintailah Rasul, ikutilah Rasul, maka Allah mencintai kita dan Allah jadikan orang di sekeliling kita saling mencintai. Kalau di Indonesia masih ada saling bermusuhan sesama muslim, bahkan sesama muslim, bahkan satu masjid sama masing musuhan, maka dia belum Pancasilais. Kenapa? Sila ketiga pak, persatuan Indonesia. Begitu, paham bapak? Begitu. Itu saja. Mudah-mudahan Allah jadikan kita cinta Allah dengan cinta Rasul, Allah jadikan kita cinta sesama anak bangsa kita, dan akhirnya Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah. Dan mohon maaf kalau ada salahnya. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Saya kembalikan kepada panitia pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa